Hari ini saya akan membuat video tentang proses membuat lagu. Tentu saja setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk membuat lagu. Tapi barangkali ada teman-teman yang benar-benar belum tahu bagaimana caranya membuat lagu. Sebenarnya membuat lagu itu sebuah cara yang bebas, tapi eh, saya akan memperlihatkan bagaimana salah satu proses saya membuat lagu. Sebelum memegang gitar dan menyiapkan catatan, sebelumnya sudah mendapatkan yang namanya inspirasi atau ide. Misalnya di jalan atau di mana-mana, biasanya saya mendapatkan sesuatu yang saya sebut dengan istilah riff. Riff itu sebuah kalimat, bisa berbentuk sebuah kalimat atau sebuah rangkaian nada yang menurut kita, wah ini kok bagus. Nah di situ saya akan mengingat-ingat riff itu atau sesuatu yang menurut kita bagus itu bisa direkam, bisa diingat-ingat, juga bisa kalau bentuknya kata-kata bisa dicatat. Dan sebelum ini tadi saya juga sudah menemukan salah satu riff, tapi dalam bentuknya bentuk nada, kurang lebih ngeng-ngeng, tapi sudah barusan sudah saya cobakan di gitar. Nah, lagu itu tadi terasa terngiang-ngiang di dalam kepala saya. Lalu saya padukan dengan gitar dan terciptalah nada seperti itu. Itu yang pertama, kita mendapat riff, lalu riff itu kita ingat, lalu kita kulik, dalam istilah gitaran itu dikulik, itu disesuaikan dengan gitar. Akhirnya terciptalah sebuah riff seperti tadi. Kemudian seperti biasa kita siapkan kertas untuk mencatat lagunya, kita buat kata-kata, kita tentukan tema saja. Di sini saya tadi terpikirkan sebuah tema yang sebenarnya tidak jelas, jadi lebih ke pribadi, tapi tidak apa-apa, yang penting nanti lagu itu jadi bisa dinyanyikan, bisa didengar, syukur-syukur bisa menghibur. Tapi yang penting untuk diri kita sendiri, minimal untuk diri kita anggap bagus gitu aja, terus bisa untuk nyanyi. Itulah tujuan membuat lagu. Untuk kata-katanya sebenarnya ini ada, kebetulan sekarang kan sedang ada wabah corona itu, dan saya yakin setiap orang pasti meraba-raba atau memikirkan ini kenapa ada wabah ini. Nah di situ nanti ada pikiran-pikiran liar, lepas dari itu, entah itu dari apa konspirasi, entah apa itu dari hukuman kan yang di internet itu banyak. Kemudian nanti kita di dalam diri kita nanti juga ada pendapat sendiri. Nah mau diambil apa, mau saling menyalahkan, mau berpartisipasi, itu kan otomatis kita memikirkan hal seperti itu. Dan salah satunya saya juga akan mengangkat itu dalam sebuah lagu, tapi ini lebih ke introspeksi. Jadi dengan adanya ini, fenomena ini saya tuangkan dalam lagu, dan lebih sifatnya introspeksi awal asalnya dari mana. Asalnya dari sebuah kesimpulan diri kita, terus kesimpulan diri kita terus dituangkan dalam kata-kata. Karena ini konteksnya lagu, jadi dibuat yang menurut kita indah.
dengan puisi atau bagaimana. Nah, di sini saya juga akan begitu. Tadi sudah mendapatkan sebuah nada atau riff, itu nanti bisa digunakan untuk rap. Dan kalau menurut saya biasanya membuat lagu yang muter aja, jadi chordnya itu diputer, yang penting sudah dapat ref. Terus yang sebelum ref itu kita anggap aja ngomong kayak nge-rap, tapi bukan nge-rap ya, yang penting ada musiknya, terus nada-nadanya biar mengalir saja, tapi yang penting sudah dapat refnya, yang refnya yang tadi. Kita buat kata-katanya dulu. Sebelum ini saya juga sudah berangan-angan tentang kata-katanya, jadi ini beberapa sudah saya ingat-ingat dan semoga saja tidak lupa. Boleh dengan bantuan gitar kalau menambah. Nah, ini saya dapat satu kalimat. Saya bacakan ya ini. Berlalu seolah tak berlalu seolah takkan terjadi. Berlalu seolah takkan berlalu seolah takkan terjadi, itu maksud saya kehidupan yang sebelum ini seolah-olah sudah berjalan akan begitu terus, dan hal-hal yang spektakuler seperti fenomena yang sekarang ini seperti tidak akan ada lagi. Saya dulu pernah baca soal ketika ada wabah bakteri itu dulu kan, yang meninggal juga banyak dan akhirnya ditemukan bakteri. Kemudian zaman virus juga ada, lalu seolah-olah itu sudah tidak akan ada lagi karena obat-obat sudah seolah-olah sudah lengkap, tapi ternyata tidak, ternyata terjadi. Makanya di sini saya menulis berlalu seolah takkan terjadi. Yang ke kalimat kedua, perkataan yang benar terlupakan. Itu maksud saya di dalam
apa, di dalam legenda, di dalam mitos, di dalam sejarah itu kan biasanya ada orang-orang yang berperan memperingatkan bahwa kalau dalam bahasa Jawa itu ada kalimat eling lan waspodo. Nah itu saya terinspirasi dari itu, artinya sebenarnya hal-hal yang seolah-olah sudah baik-baik saja itu kalau kita itu terlena, itu tetap saja pada akhirnya ketika ada kenyataan seperti sekarang ini juga mau tidak mau mengakui. Dan pada saat seperti ini juga kita baru ingat, oh iya dulu pernah baca kayaknya ada yang udah bilang mau seperti ini ya, dibatin saja maksudnya. Tapi kan sebagian besar orang mungkin juga berpikir seperti itu, putar perkataan yang benar terlupakan, itu artinya begitu. Kemudian kalimat yang ketiga, dalam kegaduhan semakin sedih. Dalam kegaduhan semakin sedih itu sudah ada peristiwa seperti ini, tapi malah kondisinya itu semakin banyak kekacauan yang kadang-kadang tidak perlu. Mereka ini penilaian pribadi sih. Kebetulan kan di tempat saya belum segaduh yang di luar, jadi kita masih bisa menonton atau membaca berita itu semakin menyedihkan. Artinya bisa diminimalisir, tidak perlu seperti itu, malah seperti itu. Terus itu artinya kalimat ketiga, dalam kegaduhan semakin sedih. Kalimat yang keempat, tak mengerti. Intinya semua itu hanya semacam kesimpulan pribadi yang sebenarnya juga tidak tahu. Artinya tidak mengerti itu kita kan hanya manusia istilahnya, hanya manusia. Jadi hanya bisa memikirkannya dalam pikiran, dalam hati saja, dan selebihnya itu sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Itu kita lanjut ke kalimat kedua. Tadi juga sudah mendapatkan nadanya. Ini saya gunakan cuman chord yang muter. Berlalu seolah-olah, berlalu seolah-olah takkan terjadi, berlalu seolah-olah takkan terjadi, perkataan yang benar terlupakan, dalam kegaduhan semakin sedih, tak mengerti. Kurang lebih begitu. Berlalu seolah-olah takkan mengerti, perkataan yang benar terlupakan, dalam kegaduhan kita kurang satu kata, saya tambah dalam kegaduhan semakin terasa, biar komplit karena rasanya kurang. Berlalu seolah-olah takkan terjadi, perkataan yang benar terlupakan, dalam kegaduhan semakin terasa sedih, tak mengerti. Nah, sudah jadi satu kalimat. Lanjut ke kalimat kedua.
mendapat kalimat yang kedua. Tadi sampai di dalam kata tak mengerti, yang intinya ada fenomena lalu merenungkan, kemudian dalam keadaan seperti ini masih saja banyak kegaduhan, tak mengerti. Lanjut, ini ada kata memanjakan diri dalam kebenaranku. Ini maksudnya kita itu, saya merasa terlena dengan kebenaran-kebenaran yang saya ciptakan sendiri. Artinya adalah kita tumbuh dari kecil sampai besar itu belajar, dan di dalam pelajaran, di dalam kita belajar, akhirnya kita melakukan semacam, kalau dalam bahasa Jawa, otak-atik gadok, yang kita belajar belajar ilmu pengetahuan, belajar tentang filsafat misalnya yang tinggi, atau agama, atau sejarah, atau yang kita alami sendiri. Nanti kita akan mendapatkan sebuah rasa yang menurut kita itu benar, dan itu di dalam diri kita menjadi semacam, dalam tanda kutip, itu kebenaran. Tapi kan itu tidak mesti benar, karena itu sementara, hanya kesimpulan saja. Kemudian ketika ada fenomena semacam ini, kadang-kadang kebenaran kita itu, yang menurut kita benar itu runtuh atau gugur. Nah, artinya memanjakan diri dalam kebenaranku, artinya adalah selama ini terlalu fanatik. Nah, fanatik dengan kebenaran yang belum tentu itu benar, karena manusia itu kan, menurut pemahaman saya, terus belajar mencari gitu. Itu artinya yang kalimat pertama. Kalimat yang kedua, teriakkan aku kau tahu apa, itu yang ingin saya katakan adalah kita, aku, atau hampir sebagian besar itu keakuannya itu begitu menonjol. Artinya aku itu tahu, kamu itu tidak tahu, seperti itu. Aku itu benar, kamu itu belum tahu, jadi kamu belum benar, seolah-olah kalau percakapannya begitu. Teriakkan aku kau tahu apa, itu artinya. Terus yang selanjutnya, semakin jauh semakin kelam. Sudah kita terjerumus dalam keakuan dan kebenaran yang sifatnya relatif, itu kita malah memupuk rasa itu semakin keras, jadinya keras hati. Apa hubungannya dengan kondisi kalimat di atas? Ini mengatakan barangkali dari saya, barangkali kita itu selama ini terlalu terlena dengan keadaan, sehingga terciptalah kondisi yang sekarang ini, yang seharusnya bisa mungkin diminimalisir atau bagaimana. Tapi intinya ini ya cuman semacam evaluasi kita, apakah mungkin ini gara-gara kita itu terlena, atau kita itu belajarnya kurang cepat sehingga kurang cepat menemukan obat, atau apa mungkin ini ya semacam pertentangan dalam batin itu yang sebenarnya itu nggak ada dasarnya. Lagi pula ini kan tujuannya membuat lagu itu sah-sah saja, nggak usah ada kapasitasnya apa dan apa, tapi ini kan hanya membuat lagu, jadi tidak apa-apa. Ini nadanya juga masih saya buat sama seperti yang di atas, jadi cuma muter. Kita coba lagi dari atas. Berlalu seolah-olah takkan terjadi, perkataan yang benar terlupakan. Dalam kegaduhan semakin terasa sedih, tak mengerti. Membacakan diri dalam kebenaranku,
rahasiakan aku, kau tahu apa? Semakin jauh, semakin kelam, tak mengerti. Nah, ini sudah dapat 2 kalimat. Biasanya kalau dalam lagu itu kalau sudah beberapa kalimat langsung ref. Nah, kita sekarang langsung bikin refnya atau menambah 1 kalimat lagi biar agak panjang. Kita buat 1 kalimat lagi aja. Yang ini ini kan yang bait pertama itu sudah menceritakan zaman sekarang. Terus yang bait kedua itu saya mengambil latar masa lalu, dan yang bait ketiga saya akan mengambil masa lalu ke sekarang. Jadi setelah ada fenomena keadaan kurang baik, lalu kita evaluasi, lalu kita dari evaluasi itu kita majukan lagi ke ternyata. Jadi setelah evaluasi kita bandingkan dengan kenyataan sekarang. Dia akan menyadari diri. Ini saya dapat 1 kalimat lagi yang artinya menegaskan bahwa fenomena ini adalah kenyataan. Pada saatnya inilah yang terjadi. Ini artinya cuma menegaskan bahwa inilah yang sekarang ada, yang sekarang terjadi di masa ini. Kalimat kedua, akankah kita mampu kenali ini? Masih tetap keras hatikah kita dengan kondisi ini, atau segera beradaptasi? Artinya begitu. Kalimat ketiga, inilah kenyataan. Ini menegaskan lagi bahwa ini loh sekarang yang terjadi itu seperti ini. Intinya segera mengharap setelah evaluasi bahwa kita tersadar bahwa inilah keadaan kita sekarang, nanti selanjutnya apa yang sebaiknya kita lakukan. Nadanya sama. Pada saatnya inilah yang terjadi, akankah kita mampu kenali ini? Inilah kenyataan. Kita ulang dari atas. Berlalu seolah-olah takkan terjadi, perkataan yang benar terlupakan. Dalam kegaduhan semakin terasa sedih, tak mengerti.
mengerti. Pada saatnya inilah yang terjadi. Akankah kita mampu kenali ini? Inilah kenyataan. Nah, kalau untuk nada refnya kan kita sudah dapat dari awal, ini tinggal kita isi kata-katanya. Dalam ref ini, karena ini intinya sudah berada di kalimat-kalimat awal ini, cuma menegaskan lagi kondisi sekarang ini, maksud saya begitu. Yang kembali saya mengembalikan posisi saya sebagai seorang yang membaca berita bahwa sekarang ada wabah ini. Saya hidupkan lampu. Ini saya sudah mendapatkan kalimat refnya. Kalimat yang pertama adalah aku mendengar banyak membawa nyawa. Itu maksud saya adalah ketika kita baca-baca berita, melihat televisi dan lain-lain, intinya banyak korban. Kalimat kedua, segera berlalulah. Ini adalah sebagai ungkapan doa kita atau harapan kita agar cepat berlalu. Lalu kalimat yang ketiga, aku mengenal putaran waktu yang bergetar. Ini maksud saya kondisi-kondisi seperti ini di masa lalu juga terjadi dan mungkin di masa depan juga terjadi. Ini ingin menegaskan bahwa seperti ini sebenarnya adalah hal yang biasa, ya luar biasa, tapi ini sudah pernah terjadi hal-hal seperti ini yang mengajak kita untuk tetap kalau dalam bahasa Jawa eleng lan waspodo, atau kita selalu berwaspada, karena yang kata yang ketiga, inilah kenyataan, karena yang selalu terjadi seperti ini. Artinya
kita harus mengakui bahwa ini adalah nyata, bahwa ada fenomena ini nyata dan masa lalu juga pernah terjadi. Harapan kita ini segera berlalu, kurang lebih seperti itu arti refnya. Kalau nadanya kita sudah dapatkan di awal, bahkan sebelum ini kan yang pertama didapat adalah nada refnya ya. Jadi mari kita nyanyikan dari awal. Berlalu seolah-olah takkan terjadi, perkataan yang benar terlupakan. Dalam kegaduhan semakin terasa sedih, tak mengerti, memanjakan diri dalam kebenaran itu. Teriakan aku, kau tahu apa? Semakin jauh, semakin gelap, tak mengerti. Pada saatnya inilah yang terjadi. Akankah kita mampu kenali ini? Inilah kenyataan. Aku mendengar banyak membawa nyawa, segeralah berlalang. Aku mengenal udara waktu yang bergetar. Inilah kenyataan. Aku mendengar banyak membawa nyawa, segera berlalulah. Aku mengenal utara waktu yang bergetar. Inilah kenyataan. Terima kasih. Sepertinya waktu juga sudah semakin sore, lagu sudah jadi dan saya cukupkan dulu video kali ini. Di tempat saya sekarang mati lampu, jadi maaf videonya agak gelap. Jangan lupa like, komen, dan paling penting adalah subscribe. Paling penting adalah view. Untuk mendukung channel ini, dan waktu kita bisa bertemu lagi, membuat lagi lagu baru bersama-sama. Dan inilah salah satu proses membuat sebuah lagu. Terima kasih.